Teman, kembali lagi bersama saya Rasli. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang klarifikasi. Karena kemarin ke kampung, itu banyak sekali kejadian-kejadian aneh seputaran obat yang harus saya luruskan. Dan kemarin sudah saya kasih tahu juga di itu bapaknya. Karena begini teman-teman, banyak rentan usia 40 sampai 60-an ke atas, golongan orang-orang ya usia-usia yang sudah mau memasuki lansia, atau bahkan di semua golongan itu kadang minum obatnya itu prinsipnya begini. Misalnya dari dokter kasih obatnya banyak gitu ya, terus itu aturan minumnya 3x1. Nah, mereka minum obatnya itu sekalian 1x1, pokoknya 3x1 tuh mereka gabungkan terus minum 1 kali gitu kan. Nah, itu tuh katanya cepat menyembuhkan daripada minum pagi 1, siang 1, malam 1, mendingan 3 kali minum paginya supaya cepat sembuh. Nah, itu adalah kesalahan fatal. Jadi teman-teman, kalau punya mama, bapak, atau saudara-saudari kita yang prinsipnya begitu, tolong diluruskan ya. Jadi kalau minum obat 1 kali itu, semua obatnya diminum 1 kali, karena katanya untuk cepat sembuh, itu salah ya. Itu akan mengakibatkan overdosis yang akan membahayakan organ tubuh atau si pasiennya. Bukannya sembuh, tapi pasien ini malah akan tambah sakit. Jadi prinsip itu harus dihilangkan, oke? Lagi si bapak ini yang saya temui, katanya setelah minum obat 1 kali itu dia langsung keringat dingin, dan itu panasnya langsung, pokoknya panas tapi keluar keringat dingin, dan itu katanya sembuh. Itu adalah gejala dari overdosis ya teman-teman. Jadi gejala overdosis kalau minum 1 kali obat semuanya itu keringat dingin, itu bukan berarti mau sembuh ya. Itu artinya efek samping overdosis, yaitu cemas, munculnya keringat dingin, nyeri perut, aku bahkan diare, lemas, pucat, dan linglung begitu teman-teman. Bahaya sekali kalau anggapannya seperti itu ya. Jadi ikuti aturan minum obat yang tepat sesuai resep dokter. Jadi kalau 3x1 obatnya itu 1 pas pagi, terus selang 8 jam kemudian siangnya minum, selang 8 jam malamnya minum, itu aturan yang tepat. Atau 2x1 begitu. Jangan 1 itu saset itu diminum 1 kali ya teman-teman, itu tidak boleh, karena itu akan mengakibatkan overdosis. Nah, overdosis itu akan merusak organ-organ dalam tubuh seperti hati, ginjal, lambung, dan lain sebagainya. Dan bahkan ini bisa menyebabkan kematian, teman-teman. Ya, begini teman-teman. Jadi obat yang bisa mengakibatkan overdosis selain dikonsumsi 1 kali, ada juga pendobelan ya teman-teman. Jadi ada kasus begini teman-teman, yang ditemukan itu ada pasien, dia demam, panas, terus rasa sakit kepala. Nah, mungkin dia belinya pada waktu berbedaan ya teman-teman. Jadi dia beli paracetamol dengan panadol. Katanya paracetamol itu untuk menurunkan panasnya, dan panadol itu untuk meringankan atau meredakan sakit kepalanya. Jadi ini adalah pendobelan teman-teman. Jadi paracetamol itu obat patennya, kalau obat generiknya itu panadol dan lain-lain. Jadi maksudnya begini teman-teman. Panadol ini isinya itu adalah paracetamol, hanya namanya saja yang diubah menjadi panadol. Jadi kalau kita minum paracetamol bersamaan dengan panadol, berarti itu adalah pendobelan. Dan ini juga akan mengakibatkan overdosis teman-teman. Dan untuk meluruskan, jadi ada yang beli itu tuh paracetamol untuk turun panas, panadol untuk meredakan nyeri. Jadi teman-teman, paracetamol itu bukan hanya untuk menurunkan demam, tapi dia juga bisa meredakan nyeri. Misalnya sakit kepala, sakit gigi, dan lain-lain, pusing bagaimana, itu obat paracetamol juga bisa ya. Jadi cukup kalau sudah beli paracetamol, cukup paracetamol saja ya teman-teman. Kalau mau ditambahkan dengan asam bifenamat begitu untuk meredakan nyeri boleh, tapi tidak boleh pendobelan ya. Jadi kalau sudah paracetamol, tidak usah beli lagi merek obat yang lain yang isinya paracetamol. Ini juga akan mengakibatkan overdosis.
Dan bahaya kalau overdosis atau mengkonsumsi obat yang berlebihan adalah kerusakan ginjal ya teman-teman. Itu karena akibat dari bahan kimia obat-obatan, terus kerusakan sistem pencernaan, rasanya mual, muntah, diare, dan lain sebagainya, gangguan sistem pernafasan teman-teman. Jadi ini bahaya sekali. Jadi kalau ada temukan begitu tolong diluruskan ya teman-teman. Bagaimana kalau kita minum terus muntah? Apakah boleh minum lagi obatnya untuk tidak overdosis begitu ya teman-teman? Jadi kalau sudah minum obatnya terus muntah tapi kayak 5 menit begitu, kemungkinan obatnya itu sudah diserap teman-teman. Perlu dikonsumsi ulang lagi kalau lebih dari 10 menit 15 menit kemudian dia muntah ya, kemungkinan obatnya itu sudah diserap. Beda halnya kalau dia telan terus, misalnya tablet ya, dia telan terus muntah lagi dalam bentuk tablet, itu boleh dikonsumsi kembali. Itu sekian video klarifikasi atau penjelasan dari saya tentang overdosis atau cara konsumsi obat yang tepat agar terhindar dari overdosis. Sekian, utama.